Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu, kita belajar kembali firman Tuhan. Biarlah damai sejahtera sukacita Tuhan terus tinggal dalam kehidupan kita, sehingga kita bertumbuh menjadi orang-orang yang hidupnya melekat kepada Tuhan. Puji Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Bapa di dalam surga buat kasih setia kebaikan-Mu, rahmat dan anugerah-Mu yang selalu baru yang Tuhan curahkan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini Tuhan, biarlah ketenangan, keteduhan Kau berikan kepada kami, sehingga Tuhan kami boleh mengerti akan firman-Mu dalam kehidupan kami, dan kami boleh bertumbuh menjadi pribadi-pribadi yang hanya mengandalkan Tuhan dalam segala perkara. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini kita belajar di dalam kitab Hakim-Hakim 11. Kitab Hakim-Hakim 11 Bapak Ibu, dan saya akan memberikan judul yaitu Masa Laluku. Wow, masa laluku. Waktu kita melihat di dalam Hakim-Hakim 11 Yefta dan Gilead, maka kita menjadi ingat siapa Yefta itu. Yefta adalah anak seorang perempuan sundal. Di dalam keluarga Yefta ini tidak diharapkan kehadirannya. Kalau bisa Yefta disingkirkan, tidak dianggap, tidak diperdulikan lagi oleh orang tuanya karena anak seorang perempuan sundal. Kamu anak yang sial, kamu pembawa sial, pergi sana. Sehingga Yefta keluar dari rumah, lalu dia berkumpul dengan perampok. Orang-orang yang punya tabiat keras gitu. Istilahnya ya, tabiat keras. Berkumpul di situ dia. Ya. Bapak Ibu, saya percaya setiap kita tidak berharap untuk dilahirkan di tengah-tengah keluarga yang tidak baik. Setiap orang berkehendak kalau bisa lahir di istana, putra atau putri seorang yang kaya raya, yang berkecukupan sehingga bisa mengenyam pendidikan dengan baik, tidak kekurangan apapun. Setiap kita pasti berkeinginan begitu. Tetapi jikalau yang terjadi dalam kehidupan kita tidak seperti yang kita impikan, tidak seperti yang kita harapkan, kita tidak boleh menyesal. Pada pagi hari ini kita melihat bahwa masa depan kita ada di tangan Tuhan. Amin Bapak Ibu, puji Tuhan. Di awal tadi saya katakan bahwa kehidupan Yefta adalah sebenarnya tidak diinginkan oleh keluarganya, karena dia adalah putra seorang perempuan sundal. Maka dia melarikan diri dan bertemu dengan suatu geng, yaitu seorang kelompok orang-orang yang pekerjaannya adalah perampok. Ya. Tetapi ada beberapa hal yang kita petik dari pelajaran Hakim-Hakim 11 ini, di mana disampaikan di sini Yefta ayat 11 Bapak Ibu. Di sini dikatakan, maka Yefta ikut dengan para tua-tua Gilead, lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka. Orang-orang Gilead waktu itu mengucilkan si Yefta. Pergi sana, kamu anak pembawa sial. Tidak diharapkan dia ada di kelompok atau suku Gilead pada waktu itu. Tetapi yang terjadi, peperangan mengalahkan orang Gilead. Sehingga orang Gilead tidak ada lagi panglimanya perang. Dia mencari siapa yang menjadi pemimpin dalam peperangan pada waktu itu. Ya. Lalu dia ingat, wah, kita belum punya panglima perang untuk melawan Bani Amon ini. Lalu dia ingat, bukankah Gilead ini hidupnya keras? Bukankah Gilead ini perkumpulannya adalah perkumpulan orang-orang yang keras? Ya, seorang perampok. Siapa tahu dia bisa. Maka para tua-tua ini mendatangi si Yefta. Yefta diangkat supaya bisa menjadi pemimpin Bani Gilead.
Dikatakan di sini ayat yang 11 Bapak Ibu. Maka Yefta ikut dengan para tua-tua Gilead, lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka. Bayangkan, seorang yang hina dina, seorang yang terusir, seorang yang tidak dianggap, seorang yang dikucilkan, seorang yang pernah dicaci maki. Tiba-tiba orang-orang yang mencaci maki itu membutuhkan dia. Bahkan menjadi panglima perang orang-orang Gilead. Pekerjaan Yeftaka itu, saya percaya itu pekerjaan Tuhan. Ya. Lalu saya lanjutkan. Tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan di Mezpa. Wow, ternyata Yefta itu juga pribadi yang dekat kepada Tuhan. Kenapa saya katakan begitu? Kalau dia bukan orang yang dekat kepada Tuhan, waktu berperang aja melawan Bani Amon dengan mengandalkan kepiawaiannya menjadi geng perampok. Tapi toh Yefta ini masih ingat Tuhan. Dia membawa perkaranya kepada Tuhan. Bisa dikatakan Yefta ini adalah orang yang masih ingat akan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Lalu ayat 28 dikatakan begini. Tetapi Raja Amon tidak mendengarkan perkataan yang disampaikan kepadanya oleh utusan Yefta. Waktu Yefta diangkat menjadi panglima perang, sebelum peperangan Yefta mengutus orang-orang untuk bertemu dengan panglima perang Bani Amon. Yefta tidak main kasar lagi, ya. Tetapi Yefta mulai mengkomunikasikan masalah itu. Bani Amon dan Bani Gilead. Bagaimana sebaiknya? Apakah bisa tidak usah perang lagi? Ya. Istilahnya itu dicari jalan persuasif. Secara kekeluargaan dibicarakan masalah itu. Tetapi rupanya Bani Amon tidak mau. Perang, kata Bani Amon. Maka seperti tadi saya baca di dalam ayat 28, tetapi Raja Bani Amon tidak mendengarkan perkataan yang disampaikan kepadanya oleh utusan-utusan Yefta. Sehingga yang terjadi kita tahu, terjadilah peperangan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam hal ini kita bisa memetik pelajaran. Mungkin masa lalu kita itu tidak baik. Mungkin kita berada di tengah-tengah keluarga yang minus ekonominya. Mungkin kita tidak mengenyam pendidikan tinggi seperti orang-orang lain. Mungkin kita juga pekerjaan bukan pekerjaan yang mentereng. Ya, tetapi kita ingat, kalau Tuhan sudah berkehendak, Tuhan bisa melakukan apapun terhadap Bapak Ibu Saudara sekalian juga saya. Kita melihat Yefta pada saat ini, anak seorang sundal, perempuan sundal. Pergaulannya adalah pergaulan dengan perampok-perampok. Bahkan dia menjadi kepala perampok. Tetapi kalau Tuhan berkehendak, Tuhan izinkan itu terjadi atas diri Bapak Ibu Saudara juga saya, semua bisa berubah. Amin Bapak Ibu. Saya percaya itu, Semuanya bisa berubah. Ya. Tuhan bisa mengubah segala sesuatunya. Yang hina jadi mulia, yang lemah jadi kuat. Yang tadinya ekor menjadi kepala. Apa yang tidak bisa Tuhan kerjakan kalau Tuhan berkehendak? Oleh karena itu, apapun masa lalu kita, sekelam apapun, sepahit apapun, sehitam apapun, jangan menjadikan itu untuk kita tidak bisa maju lagi, untuk kita tidak menjadi lebih baik lagi. Di tangan Tuhan, yang hitam jadi putih, yang lemah jadi kuat. Asal kita memberikan hidup kita, menaruhkan hidup kita kepada pribadi yang benar, yaitu
Tuhan Yesus Kristus. Ya, pada pagi hari ini biarlah kita diingatkan kita tidak perlu lagi menyesali masa lalu kita yang kurang baik, tapi kita mau melihat masa depan bersama Yesus adalah masa depan yang penuh harapan, dan Tuhan sanggup mengubah yang tidak baik menjadi baik. Puji Tuhan. Selamat pagi, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami percaya rancangan-Mu bukanlah rancangan kami Tuhan, tetapi kami percaya di dalam Tuhan, di dalam rancangan Tuhan, kami akan menemukan hidup kami menjadi lebih baik lagi. Oleh karena itu kami Tuhan percaya sepenuhnya kepada Engkau, dan kami tidak ragu lagi, kami tidak bimbang lagi untuk mempercayakan harapan kami, cita-cita kami, masa depan kami kepada Tuhan, karena Engkau pasti memberikan yang terbaik kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Mari kita percayakan hidup kita kepada Tuhan, amin.